Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tradisi yang banyak dilakukan oleh saudara-saudara kita, masyarakat kita, yaitu tentang ngalap barokah, mencari keberkahan. Karena namanya kata keberkahan adalah kata yang menarik ya. Siapa yang tidak ingin mendapatkan keberkahan? Semua orang ingin mendapatkan keberkahan ya. Namun di sana ada praktek-praktek cari berkah atau ngalap berkah yang tidak sesuai dengan syariat ya. Seperti kita dapati sebagian kaum muslimin yang bersafar jauh ke kuburan-kuburan tertentu untuk mencari keberkahan di kuburan-kuburan tersebut, atau bersafar jauh menuju ke suatu lokasi-lokasi, entah gua tertentu, entah sungai tertentu, dalam rangka mencari keberkahan di tempat-tempat tersebut. Yang itu semua tidak ada dalilnya dari syariat. Dan itu adalah hukumnya adalah syirik kecil asalnya, dan kalau dibarengi dengan akidah yang keliru bisa berubah menjadi syirik besar ya. Tapi hukumnya asalnya adalah syirik kecil. Demikian juga sebagian kaum muslimin seperti kita lihat di Masjid Nabawi yang berebut-rebutan untuk mengusap-ngusap pintu-pintu Masjid Nabawi ya, dengan kainnya, dengan tangannya, dengan pipinya ya. Ini adalah hal-hal yang menyedihkan yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, dan ini adalah bentuk-bentuk ngalap berkah yang dilarang dalam syariat. Maka pada kesempatan kali ini kita perlu mengenal apa sih hakikat dari ngalap berkah bagaimana yang dibolehkan dan ngalap berkah bagaimana yang dilarang ya. Baik, perhatikan bersama saya. Tabarruk, mencari berkah. At-tabarruk diambil dari kata al-barakah. Al-barakah, dan al-barakah secara bahasa diambil dari sama kata al-birkah, yaitu kumpulan air yang banyak semacam danau ya. Kemudian diambil juga dari burukul ibil, buruk yaitu jika onta menderamnya onta. Oleh karenanya ini secara bahasa. Jadi al-barakah adalah diambil dari birkah, kumpulan air yang banyak ya. Kemudian dari burukul ibil, menderamnya onta. Sehingga secara istilah at-tabarruk artinya mencari kebaikan, keberkahan atau kebaikan yang lebih banyak dan lebih langgeng. Ziarah kuburan Nabi SAW. Kita disuruh ziarah karena di situ berpahala. Kita mengingat kematian, kita bisa mendoakan yang kita ziarahi. Tetapi sebagian orang ketika ziarah ke kuburan Nabi atau ke kuburan wali-wali, mereka cari keberkahan. Bukan dengan ziarahnya, tapi keberkahannya dengan mengusap-ngusap mereka di nisannya. Dan itu diingat oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Imam Nawawi mengatakan jangan ikuti orang-orang jahil yang mereka mengusapkan tubuh-tubuh mereka di kuburan-kuburan. Bahkan Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengatakan ini adalah kebiasaan Yahudi dan Nasara, mengagungkan kuburan dengan mengusap-ngusapkan tubuh di kuburan. Kemudian Imam Nawawi mengatakan jangan ikuti kebiasaan orang jahil. Kemudian dia berkata, "Alaika bi tariqil huda wa la tastawhishuka qillatus salikin wa iyyakum wa turuqad dhalalah. Wala tagurrannaka kasratul halikin." Kata Fudail bin Iyad, ikutilah jalan kebenaran. Jangan kau merasa sendiri atau kesepian dengan sedikitnya yang mengikutinya. Waspadalah engkau dari jalan-jalan kesesatan. Jangan kau terpedaya dengan banyak orang yang mengikuti jalan-jalan tersebut. Patokan bukan banyak dan sedikit, kata Fudail bin Iyad, dan dinukil oleh Nawawi rahimahullah ta'ala, tapi patokan adalah mengikuti sunnah. Meskipun yang mengikuti menjalankan cuma sedikit ya. Karena kalau kita lihat orang yang usap-usap kuburan Nabi banyak, kalau dibuka orang akan datang rombong-rombongan. Usap-usap akan mungkin macam-macam, tapi ya, alhamdulillah dijaga sekarang di Masjid Nabawi. Kalau dibuka kesempatan, lihat apa yang dilakukan oleh orang-orang jahil. Yang poin sangat penting, cara mencari keberkahan harus mengikuti syariat. Ya, ini paling penting, bukan dengan cara sendiri yang salah ya. Seorang mencari cara keberkahan yang salah, maka dia terjerumus dalam bid'ah. Tidak pas jika para ulama atau orang soleh dianalogikan atau dikiaskan dengan Nabi SAW dari sisi keberkahan zat. Benar sebagian ulama berpendapat demikian. Contohnya Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kalau begitu sebagaimana Nabi boleh dicari keberkahan air liurnya, para ulama juga. Karena para ulama adalah pewaris para Nabi misalnya. Mereka berdalil dengan kias. Maka kita coba kritik masalah ini. Rukun kias ada 4. Yang pertama adalah al-maqis, kemudian al-maqis alaihi, kemudian al-illah, al-jami'ah, kemudian al-hukmu. Taib, al-maqis dalam ini yang dikiaskan adalah ulama misalnya atau orang soleh. Dikiaskan kepada Nabi SAW. Al-illah jami'ah apa? Sisi kesamaan sehingga dikiaskan sama-sama soleh. Kalau gitu hukumnya apa? Hukumnya sama-sama boleh diambil keberkahan liurnya. Tadi kita sudah jelaskan bahwasanya para sahabat memahami adalah suatu spesial bagi Nabi SAW sehingga tidak bisa dikiaskan, karena para sahabat tidak bisa dikiaskan kepada Nabi dalam hal ini. Abu Bakar dan Umar, Utsman dan Ali sudah dijamin masuk surga. Namun tidak ada seorang pun yang minta rambut Abu Bakar, minta rambut Umar, mengambil air liur Abu Bakar, air liur Umar. Tidak ada. Sehingga mereka tidak mengkiaskan para sahabat yang dijamin masuk
surga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita bicara ulama dikiaskan dengan Nabi, kita tanya sekarang masalahnya. Ini masalah di sini, al-ilah jami'. Apa sisi kesamaan? Ada dua kemungkinan sisi kesamaan. Bisa jadi adalah tingkat kesolehan atau akar kesolehan. Apa maksudnya Anda sama-sama soleh? Kalau dibilang tingkat kesolehan, maka ini tentu tidak benar. Karena tidak ada yang solehnya sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar aja hanyalah satu butir dari lautan kebaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang bisa dikiaskan dengan Nabi. Kalau akar kesolehan, perhatikan, maka setiap muslim punya akar kesolehan. Jika setiap kita punya akar kesolehan dan bisa dikiaskan kepada Nabi, berarti setiap kita, air liur kita berarti berkah dong. Berarti antum lah, antum. Mungkin ustadz atau guru di TK atau SD, guru TPA. Kan orang soleh guru TPA. Ngajar anak-anak baca Quran. Ya sudah, kalau gitu bekas bajunya diambil jadi keberkahan. Air liurnya diambil ya. Apakah ada yang berpendapat demikian? Tentunya tidak ada. Makanya kalau kita bilang, apa yang mau disamakan soleh? Soleh yang bagaimana maksudnya? Soleh tengah-tengah? Apa barometernya soleh bagaimana yang bisa untuk dikiaskan kepada Nabi? Apakah tingkat kesolehan itu tidak mustahil? Atau ke akar kesolehan? Kalau akar kesolehan semua orang punya soleh. Dari sini saya katakan pendapat yang lebih kuat ya, bahwasanya tidak boleh mengkiaskan seorang pun kepada Nabi dalam hal masalah keberkahan zat. Karena para sahabat tidak ada yang mengambil keberkahan dari sahabat-sahabat yang lain, enggak ada. Tabi'in tidak ada yang mengambil keberkahan dari zat-zat para sahabat, enggak ada. Kalau boleh dikiaskan kepada Nabi, maka Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali lebih utama dikiaskan kepada Nabi dan mereka sudah dijamin masuk surga. Sementara orang-orang ulama sekarang enggak tahu nasib mereka bagaimana, kita enggak tahu nasib kita bagaimana. Oleh karenanya, pendapat yang lebih kuat untuk masalah keberkahan zat khusus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang waspada dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Jangan dia latah, ikut-ikutan. Kalau itu tidak ada dalilnya, maka jangan ikut. Karena mencari keberkahan yang tidak ada dalilnya bisa jadi terjumus dalam syirik kecil. Kalau disertai dengan peribadatan, maka bisa menjadi syirik akbar. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, wallahu a'lam bishawab yang bisa sampaikan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.